Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Camelia Junior Nima. Pada video sebelumnya, aku sudah pernah membahas materi tentang meteorologi dan klimatologi. Sedangkan pada video kali ini, aku akan membahas tentang oceanografi. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu oceanografi? Jadi, menurut Huta Barat dan Stewart 1985, oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lautan. Oceanografi memiliki cabang-cabang ilmu, antara lain, yang pertama ada oceanografi biologi, yang kedua oceanografi kimia atau kimia laut, yang ketiga ada oceanografi geologi, yang keempat oceanografi fisika, dan yang terakhir adalah oceanografi meteorologi. Lebih dari 60% kepulauan Indonesia terdiri dari lautan dan hampir 70% bagian dari dunia juga adalah lautan. Oleh karena itu, perlu bagi kita sebagai manusia mempelajari tentang laut dan segala macam sesuatu yang berada di laut. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan sifat fisik kimia air laut. Jadi, sifat fisik air laut antara lain massa jenis, suhu, arus, gelombang, dan pasang surut. Sedangkan sifat kimia air laut antara lain pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Sifat fisik air laut yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume, biasanya satuannya adalah gram per cm kubik, menurut Thurman 1993. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Sifat fisik air laut yang kedua adalah suhu. Suhu dapat didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respons terhadap masukan atau keluaran panas, menurut Garrison 2006. Energi kinetik yang dimaksud merupakan energi gerak, sehingga semakin tinggi suhu, semakin besar kecepatan molekul pada substansi, di mana suhu diukur menurut Thurman 1993. Beberapa kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut antara lain curah hujan, penguapan, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Suhu secara vertikal terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan hangat di bagian teratas, biasa disebut dengan mixed layer atau lapisan campuran, thermocline di bagian tengah, dan lapisan dingin di bagian bawah. Suhu perairan dapat diukur menggunakan alat pengukur suhu yang biasa disebut dengan termometer. Sifat fisik air laut yang ketiga adalah arus. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Menurut Castro dan Huber 2000, arus permukaan yang dihasilkan oleh angin bukan hanya dipengaruhi oleh gaya Coriolis tetapi juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi menurut Butt 1978. Arus yang disebabkan oleh gaya Coriolis dan gaya gravitasi disebut arus geostropik. Sistem arus laut dunia memiliki 3 kategori arus, yaitu arus kutub, arus sejajar ekuator, dan arus subtropis.
Sifat fisik air laut yang keempat adalah gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Gelombang memiliki puncak dan lembah. Pada gelombang, terdapat panjang gelombang dan tinggi gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak antara satu puncak ke puncak berikutnya atau satu lembah ke lembah berikutnya. Sementara itu, tinggi gelombang merupakan jarak antara titik puncak dan titik lembah menurut Romy Mohtarto dan Juwana 1999. Sedangkan puncak gelombang merupakan titik tertinggi dari gelombang. Dan terakhir, lembah gelombang merupakan titik terendah dari gelombang. Gelombang memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada gelombang pecah, yang kedua ada gelombang meloncat, yang ketiga ada gelombang tumpah, dan keempat ada gelombang penerpa. Sifat fisik air laut yang kelima adalah pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Indonesia memiliki 4 jenis pasang surut, yakni pasang surut semi-diurnal, pasut harian ganda, yaitu 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam, pasut diurnal atau pasut harian tunggal, 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam, campuran keduanya dengan jenis dominan ganda dan campuran keduanya dengan jenis dominan tunggal. Pasang surut harian tunggal misalnya terjadi di perairan sekitar Selat Karimata, Sumatera dan Kalimantan. Pasang surut harian ganda misalnya terjadi di perairan Selat Malaka sampai ke Laut Andaman. Pasang surut campuran dominan ganda misalnya terjadi di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. Sedangkan jenis campuran dominan tunggal, contohnya, terjadi di pantai selatan, Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Sifat kimia air laut yang pertama adalah pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam air yang besarnya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. Perairan laut maupun pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dan berada dalam kisaran yang sempit, biasanya berkisar antara 7 sampai 8, dan juga 4. pH dipengaruhi oleh kapasitas penyangga, yaitu adanya garam-garam karbonat dan bikarbonat yang dikandungnya. Sifat kimia air laut yang kedua adalah salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas. Salinitas di laut bervariasi antara 33% sampai 38%, dengan rata-rata adalah 35%. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena pengaruh evaporasi dan presipitasi runoff dari sungai, pendinginan maupun pencairan es. Pengukuran salinitas harus dilakukan dengan akurat. Salinitas laut dapat diukur dengan menggunakan salinometer. Sifat kimia air laut yang ketiga adalah oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sifat kimia air laut yang terakhir adalah nutrien. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik menurut Garrison 2006. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme, beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi dan beberapa fungsi lain. Tanaman melakukan fertilisasi membutuhkan nitrat dan fosfor. Nitrogen dan fosfor sering habis karena adanya eutrofikasi saat produksi tinggi dan reproduksi yang cepat. Sedikitnya pasokan silikat terlarut, kalsium dan trace elemen seperti iron, magnesium,
mikroskop yang digunakan dalam enzim, vitamin, dan molekul besar lainnya, tanaman laut tidak punya andil untuk siklus nutrien, menurut Garrison 2006.